apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengar mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pembunuh. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan diikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan dilepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Selamat malam. Ini peserta ibadah 50, tapi karena tempatnya yang jauh-jauh, maka terkesan 1 kursi 1 orang. Tadi pagi pada jam 6 pagi 100 lebih, pada jam 9 pagi juga sekitar 100. Dan malam ini lumayan. Hari ini Minggu 27 menuju tanggal 7 Oktober. Dan kesempatan terakhir saya memimpin perjamuan kudus untuk 3 kali lagi. Ini minggu ketiga terakhir masa pelayanan saya di dengan jemaat Yesus Maha Kuasa. Setelah itu parkiran di tempat yang pertama. Saudara-saudara, tema saya ambil gereja Tuhan saat ini adalah kegenapan hukum Taurat. Kegenapan hukum Taurat. Tema ini didasarkan pada pembacaan kita yang kedua dari surat Roma pada pasal 13 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-14. Kegenapan hukum Taurat. Saudara-saudara, satu pertanyaan muncul ke tengah-tengah kita dengan tema ini. Apakah hukum Taurat itu tidak cukup atau tidak sempurna? Lalu ada tema kita kali ini berbunyi kenapa? Atau belum genap? Jawabannya adalah hukum
Salah satu hal yang sentral dalam hukum Taurat adalah soal kasih. Ini hal yang paling utama, yang paling pokok dalam hukum Taurat. Kasih. Bukankah kesimpulan dari hukum Taurat itu adalah kasihi Tuhan Allah dan kasihilah sesama manusia? Dua hal ini diminta oleh Tuhan untuk dilakukan oleh manusia. Diinginkan oleh Tuhan untuk dipenuhi. Dan poin-poinnya itu dijabarkan dalam hukum Taurat. Ada beberapa poin yang dituntut untuk dipenuhi oleh Tuhan Allah. Tetapi tidak ada satu pun umat Allah yang mampu memenuhi hukum Taurat. Itulah sebabnya kegenapannya hanya dipenuhi oleh Yesus Kristus. Dengan demikian, saudara-saudara, maka surat Roma yang kita baca pada saat ini mau menegaskan pokok utama dari hukum Taurat itu adalah kasih. Apa yang diinginkan oleh surat Roma atau Rasul Paulus kepada orang Kristen di Roma adalah bahwa supaya kita semua kembali mengingat bahwa perintah saling mengasihi itu adalah merupakan perintah utama yang harus, mau tidak mau, suka tidak suka, harus menjadi sentral daripada kepercayaan dan hidup keberimanan orang Kristen. Sekali lagi, kasih itu adalah merupakan sentral utama dan hidup kita orang percaya. Kenapa? Karena kasih kita diselamatkan. Karena kasih Allah dunia ini diselamatkan. Saudara-saudara, kalau demikian apa yang harus kita lakukan? Kan kita tidak mampu memenuhi hukum kasih. Yang harus kita lakukan adalah berjuanglah terus-menerus untuk melakukan kasih. Berupaya untuk mewujudkan kasih semampu kita. Berjuanglah untuk mewujudkan kasih sesuai dengan keadaan kita. Dan berjuangkanlah kasih itu sebagai salah satu tujuan hidup kita di hadapan. Toh, kalau kita sudah berjuang untuk melakukan kasih, kita sudah memperjuangkan kasih, tetapi kita toh jatuh ke dalam dosa, kita toh tidak mampu karena kelemahan dan kesalahan kita, maka itu tidak berarti bahwa kita akan ditinggalkan oleh Allah dan beralih dari hadapan Allah, melainkan kita kembali kepada iman kita bahwa perjuangan kasih untuk keperluan hukum Taurat kita sudah lakukan, tetapi kelemahan kita membuat kita jatuh ke dalam dosa, maka Kristuslah yang menjadi pokok utama kita untuk melakukan kasih atau menunggu hukum Taurat. Saudara-saudara,
kami tafsirkan. Karena apa? Karena malam itu nanti Allah akan keliling dengan kuasa malaikat-malaikatnya untuk mencabut nyawa semua yang suluk dalam orang Mesir. Anak suluk, kambing suluk, domba suluk, lembu suluk, semua yang suluk. Tetapi kalau umat Allah atau orang Israel memberi tanda darah dari darah yang dikorbankan itu pada ambang pintunya, maka malaikat pencabut nyawa akan melewati. Dan itulah yang disebut Paskah, melewati. Dari kata Ibrani besar, melewati. Apa yang dilewati? Yang dilewati adalah rumah orang Israel untuk dicabut nyawanya segala yang suluk di sini. Kenapa harus dilewati? Karena Allah sudah menetapkan bahwa malam itu akan terjadi tangisan malapetaka bagi orang Mesir, tetapi akan menjadi sebuah masa-masa melewati masa sulit bagi orang Israel di Mesir. Karena dari peristiwa malam itu orang Israel keluar dari Mesir. Apa yang dapat kita pelajari dari pembacaan pertama tadi soal pemenuhan hukum Taurat? Yang kita dapat pelajari dari pembacaan pertama ini bahwa persembahan korban Allah menetapkan persembahkanlah korban bakaran supaya kamu selamat dan pencabutan nyawa segala yang sulit. Dan dalam mempersembahkan korban itu Allah meminta supaya umat Allah dengan sungguh-sungguh tanpa kecuali barang siapa yang melewatkan kesempatan itu di hadapan Tuhan, maka baginya akan ada malam. Dan puji Tuhan umat Israel memenuhi itu, dan umat Allah di tanah Mesir selamat dan bermakna. Saudara-saudara, intinya adalah kalau kebenaran hukum Taurat itu kita penuhi, maka kita selamat dari malapetaka dosa, yaitu mati kekal. Dan karena itu selalu ingatkan kepada kita untuk melakukan pemenuhan hukum Taurat, yaitu lewat mengasihi. Di sini juga dalam pembacaan kita tadi, firman Tuhan berkata, jangan kamu saling menyakiti. Jangan saling menyakiti. Artinya apa? Berusahalah kamu menjadi pelopor-pelopor perdamaian. Berusahalah kamu menjadi pemerakarsa damai di tengah-tengah kehidupan ini. Berupayalah kamu untuk menekan keinginan-keinginan yang lahir dalam diri kamu yang akan menimbulkan kekacauan, perpecahan, yang akan menimbulkan iri hati, yang akan menimbulkan kebencian. Berupayalah kamu untuk menghadirkan dan melahirkan damai sejahtera melalui kerendahan hati kamu, melalui hikmah, melalui mengampuni, melalui pertobatan, dan melalui hidup yang saling mengasihi. Pemenuhan hukum Taurat semua ada di sini. Kalau kita memelihara damai sejahtera atau menjadi agen-agen damai sejahtera, maka kita telah berada dalam tahapan pemenuhan hukum Taurat. Saudara-saudara, dalam pembacaan kita yang ketiga dari Injil Matius pada pasal 18 tadi dijelaskan tentang prosedur dan mekanisme menasihati, menggembalakan pastoral, mekanisme penggembalaan bagi anggota yang atau saudara kita yang jatuh ke dalam dosa. Ada berapa mekanisme yang dijelaskan dalam Matius 18 tadi itu, ada ayat 15 sampai 20. Dan semua mekanisme itu adalah merupakan tahapan-tahapan penerapan bentuk-bentuk kasih Allah. Penerapan
yang digunakan adalah Kristus sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertanya pada diri kita bahwa sudah berapa banyak perdamaian ini yang saya sumbangkan di tengah-tengah keluarga saya. Sudah berapa banyak perdamaian ini yang saya berikan dan nyatakan dengan sungguh. Ada juga orang yang sulit ditemani berbicara secara. Ada juga orang yang sulit kita menemukan titik terang berbicara dengan dia. Ada juga orang yang sulit kita temani mencari solusi pada sebuah masalah. Ada juga orang yang sulit untuk memberikan kita masukan pencerahan atau mengantar kita kepada sebuah pertobatan kalau kita berada dalam sebuah masalah. Ada juga orang yang sulit mengantar kita atau membawa kita atau mengarahkan kita pada kebaikan kebenaran ketika kita sedang jatuh ke dalam dosa. Ada. Tetapi tidak jarang, bahkan lebih banyak orang yang membawa dan mengantar kita kepada jalan keluar atau solusi ketika kita berada dalam pergumulan atau masalah, ketika kita berada dalam satu keadaan tertekan, tertunda, dan orang-orang seperti itulah yang disebut agen-agen pembawa atau pelopor pemenuhan hukum. Kalau kita banyak menciptakan masalah pada diri kita, yakinlah kita juga tidak akan mungkin bisa menjadi agen yang membawa jalan keluar atau solusi pada masalah yang orang lain. Kalau kita terlalu banyak bermasalah dengan keberhasilan orang, kita terlalu banyak bermasalah dengan kehati-hatian terhadap keberhasilan orang, kita terlalu banyak iri atau munafik terhadap orang, pemikiran kita selalu negatif thinking, maka kita pasti gagal menjadi agen-agen kasih, agen-agen pembawa pemenuhan hukum. Kalau kita sulit mengakui kehebatan orang, maka kita juga pasti sulit menjadi orang hebat. Saudara-saudara, untuk menjadi orang yang hebat, kita harus mampu dulu mengakui kehebatan orang. Sebab kalau kita tidak bisa mengakui kehebatan orang, kita tidak bisa mengukur mana yang disebut orang hebat. Kita harus mengakui keberhasilan orang. Kalau kita tidak bisa mengakui keberhasilan orang, kita tidak bisa mengukur mana yang disebut orang berhasil. Kita harus bisa mengakui kesuksesan orang. Sebab kalau kita tidak bisa mengakui kesuksesan orang, kita tidak bisa melihat mana yang disebut orang sukses. Karena semua yang ada dalam diri kita itu serba negatif. Orang sukses, orang berhasil, orang hebat, orang pintar. Kita malah berusaha mencari bagaimana caranya supaya orang sukses
memperjuangkan bagaimana atau cara-cara supaya orang senang dengan apa yang kita lakukan, memperjuangkan supaya orang punya pergumulan terjawab, memberi jawaban kepada orang yang haus. Kalau orang haus, kita memberi jawaban melepaskan kehausan. Kalau ada orang yang lapar, kita memberikan dia jawaban terhadap kelaparannya dengan memberikan apa yang bisa membuat dia kenyang. Kalau ada orang yang sakit, kita memberi jawaban minimal membuat dia tersenyum, minimal membuat hatinya tenang sehingga dia punya pengharapan untuk sembuh. Kalau melihat orang yang tidak memiliki apa-apa, minimal kita berada berdiri di hadapannya atau kembali ke dalam kehidupan kita lalu berdoa untuk orang itu atau mengambil sesuatu untuk memberikan kepadanya. Jangan kita malah berkaca dalam kelebihan. Ada orang yang berkaca merasa puas memiliki banyak harta, merasa puas dengan kelebihannya, merasa puas dengan kekayaannya, menumpuk kekayaannya, menumpuk berkat yang ada padanya. Sementara setiap dia melihat orang miskin dan pengemis, dia hanya dapat berkata, aduh kasihan sekali. Apa yang dapat dihasilkan dengan kata kasihan sekali? Sementara di rumah banyak beras, banyak gabah yang bertumbuh di bawah. Apa yang dapat dikaitkan atau yang dapat dihasilkan dari kata aduh kasihan sekali? Syukur-syukurlah kalau kita berkata aduh kasihan sekali, lalu kita tidak menjadikan orang yang miskin itu menjadi bahan pembicaraan menambah dosa lagi bagi kita. Syukur-syukurlah kita berbicara bahwa aduh kasihan sekali, lalu kita tidak mengusirkan orang itu bahwa karena itu, makanya begitu. Syukur-syukur karena banyak yang terjadi kita seolah-olah pura-pura prihatin, pura-pura solider, tapi setelah itu mata akan tauhid kepada Allah. Setelah itu habislah orang kita fitnah. Setelah itu habislah orang itu yang tadinya kita kasihan, aduh kenapa bisa begini. Setelah itu kita pulang dan kita bercerita tentang hal yang tidak baik. Ini semua saudara-saudara yang membuat Yesus bersedih, yang membuat Tuhan bersedih. Kalau hal seperti ini masih ada tubuh dalam hidup, masih ada tubuh dalam keluarga Allah, masih ada tubuh dalam Kristenan.